Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini diambil dari buku Agama yang Bersinar, Selasa 4 April 2023 dengan judul Karena Saya Dianggap Layak Menderita. Ayat hafalan atau ayat inti terdapat di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 40 dan 41. Firman Tuhan berkata, mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin utama. Poin yang pertama, manusia yang berupaya rukun dengan Allah akan mereka dapati bahwa serangan terhadap salib itu tidak berhenti. Kita baca kutipannya. Apabila manusia berupaya rukun dengan Allah, akan mereka dapati bahwa serangan terhadap salib itu tidak berhenti. Kerajaan dan kuasa dan roh-roh jahat di tempat-tempat yang tinggi dipersiapkan melawan semua orang yang menurut kepada hukum surga. Itu sebabnya, sebegitu jauh menyebabkan duka cita, penganiayaan harus membawa sukacita kepada murid-murid Kristus. Karena itu, merupakan bukti bahwa mereka tengah mengikuti langkah-langkah guru mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kutipan yang telah kita baca, bahwa murid-murid itu menikmati kegembiraan, sukacita ketika mereka menghadapkan aniaya, duka cita, bahkan kesulitan-kesulitan yang lain. Karena apa? Karena mereka menjalani itu sebagai bukti bahwa mereka telah mengikuti jejak langkah sang guru mereka, yaitu menderita demi Bapa di surga. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh para murid-murid itu. Bahkan di kutipan ini dikatakan, ketika kita semakin dekat terhadap salib, godaan, serangan untuk membuat kita jatuh, untuk menganiaya kita semakin besar. Tetapi justru di sanalah sukacita itu, kegembiraan itu mendapatkan tempatnya di hati para murid-murid yang sejati. Murid-murid yang selalu setia kepada hukum surga. Di poin yang kedua, setan dapat menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi dia tidak dapat menjamah kehidupan yang disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Sepanjang zaman, setan telah menganiaya umat Allah. Dia telah menyiksa mereka dan membunuh mereka. Tetapi dalam kematian mereka menjadi para pemenang. Mereka nyatakan dalam iman mereka yang kukuh, seseorang yang lebih kuat daripada setan. Setan dapat menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi tidak dapat menjamah kehidupan yang disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Dia dapat mengurung dalam tembok-tembok penjara, tetapi dia tidak dapat mengikat semangat atau roh Allah. Dengan kata lain, bagi murid-murid yang hidup di dalam Kristus, yang setia kepada Kristus, yang mengandalkan Kristus, sekalipun setan bisa membinasakan tubuh mereka, tetapi setan tidak dapat mengikat, memenjarakan, mematahkan semangat daripada murid-murid yang sejati ini. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara telah menjadi bagian daripada murid-murid yang sejati? Jika iya, biarlah sukacita menjadi bagian kita. Jika tidak, kita diingatkan, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Oleh karena apa? Ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, ada jaminan kemenangan. Kemenangan di hari esok. Sekalipun mungkin kita mengalami aniaya, penderitaan, bahkan kematian. Poin yang ketiga, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mereka dapat melihat melewati kegelapan sampai kepada kemuliaan seraya berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab penderitaan ringan
yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Semua kutipan ini diambil dari Khotbah di atas bukit halaman 39 dan 40. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu upah yang lebih besar dari sekedar penderitaan yang kita hadapi saat ini. Dan itulah yang sudah dirasakan oleh para murid-murid Yesus ketika mereka setia menjalani misi akan pekerjaan Allah, ketika mereka menempatkan Allah di dalam kehidupan mereka. Penderitaan mereka alami, tetapi mereka bersukacita karena ada kemuliaan yang telah disediakan bagi murid-murid yang sejati ini. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, manusia yang berupaya rukun dengan Allah akan mereka dapati bahwa serangan terhadap salib itu tidak berhenti. Yang kedua, setan dapat menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi dia tidak dapat menjamah kehidupan yang disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Dan yang ketiga, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah 3 poin utama kita pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan istimewa bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, bersama dengan Tuhan untuk membawa kabar baik kepada jiwa-jiwa yang sedang haus merindukan kebenaran Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berkati kami, sehingga kami dimampukan menjalani kehidupan yang sejati sebagaimana murid-murid itu menjalaninya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.